Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Wafa, kesempurnaan pribadi Nabi Muhammad SAW yang dikarang oleh ulama kita yaitu Ibnul Jauzi. Kemarin kita udah membahas sampai ke asal tanah penciptaan beliau sampai ke nomor 16. Sekarang kita akan membacakan ke asal tanah penciptaan beliau ke nomor 17-nya ya. Nomor 17, Ka'ab berkata, Allah berfirman dalam Taurat pada barisan pertama sebagai berikut. Jadi ini ada di Taurat ya. Muhammad adalah hamba pilihanku, bukan orang-orang yang berperangai jahat, bukan pula orang yang kasar, bukan orang yang suka berteriak di pasar, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, akan tetapi dia suka memaafkan. Tempat lahirnya di Mekah, hijrahnya di Taibah. Jadi ada yang menyebutnya Taibah, ada yang menyebutnya Tabah, ya. Ada yang menyebutnya Taibah, gitu kan? Yaitu Madinah dan kekuasaannya. Berada di Syam. Pada baris kedua Allah berfirman sebagai berikut, Muhammad adalah Rasulullah SAW, pengikutnya adalah orang yang suka memuji Allah, bertahmid kepada Allah dalam keadaan lapang maupun sempit. Mereka bertahmid pada setiap rumah, mengucapkan takbir pada setiap naik ke atas bukit. Mereka memperhatikan perputaran matahari. Mereka melakukan sholat di waktunya tiba walaupun mereka berada di atas sampah. Mereka mengenakan sarung setengah badan mereka, mengenakan sarung setengah badan mereka, membasuh anggota badan mereka dengan berwudu. Suara mereka terdengar di langit bagaikan suara lebah. Kemudian nomor 18-nya. Maaf tadi temanya salah saya. Bukan tentang asal penciptaan beliau, tapi sudah ke tema nama beliau dan umat beliau yang disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil serta pengakuan ulama ahli kitab tentang hal itu. Jadi ini temanya masih bab 1 tapi temanya tadi saya salah ya. Baik, nomor 18 ya. Jadi temanya saya koreksi, yaitu temanya nama beliau dan umat beliau yang disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil serta pengakuan ulama ahli kitab tentang hal itu. Nomor 18 ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Nabi Musa ketika menerima Taurat, ia membacanya dan mendapatkan di dalamnya bahwa Allah menyebutkan umat ini. Nabi Musa berkata, Tuhanku, aku mendapatkan di dalam lembaran Taurat ada suatu umat yang akan datang terakhir, tetapi mereka adalah umat pertama masuk surga dan pula diberikan syafaat. Jadikanlah umat itu sebagai umatku. Allah berkata, itu adalah umat Muhammad. Nabi Musa berkata, Tuhanku, aku menemukan di dalam lembaran Taurat ada umat yang membawa kitab suci mereka ada di atas dada mereka. Mereka membacanya secara terang-terangan. Jadikanlah umat itu sebagai umatku. Allah berkata, itu adalah umat Muhammad. Nabi Musa berkata, ya Tuhanku, aku menemukan di dalam lembaran Taurat ada umat yang membuat makanan mereka sebagai sedekah dan mereka diberi pahala atas hal itu. Jadikanlah umat itu sebagai umatku. Allah berkata, itu adalah umat Muhammad. Nabi Musa berkata, Tuhanku, aku menemukan di dalam lembaran Taurat ada umat yang bila seseorang di antara mereka berkeinginan untuk melakukan kejahatan, namun ia tidak melakukannya, maka tidak dicatat sebagai dosa. Jika mereka melakukannya, maka barulah dicatat sebagai satu kesalahan. Jadikanlah umat itu sebagai umatku. Allah berkata, itu adalah umat Muhammad. Nabi Musa berkata, ya Tuhanku, aku menemukan di dalam lembaran Taurat ada umat yang dikaruniai dengan ilmu-ilmu terdahulu dan ilmu-ilmu yang terakhir. Mereka membunuh pemimpin kesesatan, yaitu Dajjal. Jadikanlah umat itu sebagai umatku. Allah berkata, itu adalah umat Muhammad. Nabi Musa berkata, ya Tuhanku, jadikanlah aku termasuk umat Muhammad. Maka ia telah diberikan akan permintaannya dengan 2 hal. Allah berkata, wahai Musa, aku telah memilihmu dari sekian manusia dengan firman dan risalahku,
maka ambillah apa yang telah aku berikan serta jadilah engkau sebagai orang yang bersyukur. Nabi Musa berkata, aku bersyukur ya Tuhanku. Kemudian nomor 19, jadi ini sesuai temanya ya. Temanya tadi kita nama beliau dan umat beliau yang disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil serta pengakuan ulama ahli kitab tentang hal itu. Dikisahkan ya, nomor 19, dikisahkan bahwa Ka'ab al-Ahbar melihat seorang pendeta Yahudi sedang menangis. Dia berkata kepada pendeta itu, apa yang membuatmu menangis? Pendeta itu menjawab, aku teringat pada beberapa perkara. Ka'ab berkata, demi Allah, jika aku memberitahukanmu apa yang dapat membuatmu menangis, maka percayakah engkau kepadaku? Pendeta menjawab, ya. Ka'ab berkata, demi Allah, apakah telah kau temukan di dalam Taurat bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah membaca Taurat dan ia berkata, Tuhanku, aku menemukan suatu umat yang paling baik yang diutus kepada umat manusia untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mereka beriman kepada kitab yang pertama dan kitab yang terakhir. Mereka memerangi golongan orang-orang yang sesat sehingga mereka pun memerangi Dajjal al-A'war yang buta sebelah matanya. Jadikan umat itu sebagai umatku. Allah berkata, itu adalah umat Muhammad. Pendeta menjawab, ya. Ka'ab berkata, demi Allah, apakah engkau menemukan di dalam kitab Allah yang telah diturunkan bahwasanya Musa membaca Taurat dan berkata, ya Tuhanku, aku menemukan umat yang suka memujimu, yang selalu mengawasi perputaran matahari dengan seksama. Bila mereka ingin melakukan sesuatu, mereka berkata, kami akan melakukannya insya Allah. Jadikanlah itu sebagai umatku. Pendeta menjawab, ya. Ka'ab berkata, demi Allah, apakah engkau mendapatkan di dalam kitab Taurat bahwasanya Musa membaca Taurat dan berkata, ya Tuhanku, aku menemukan bahwa ada umat yang apabila salah seorang mereka naik ke atas bukit, ia mengucapkan takbir. Apabila turun dari bukit, ia bertahmid kepada Allah. Tanah adalah suci bagi mereka, bumi adalah masjid bagi mereka, di mana saja mereka berada. Mereka disucikan dari jinabah atau dari junub. Mereka bersuci dengan menggunakan tanah air. Mereka bersuci dengan menggunakan tanah air apabila mereka tidak mendapatkan air. Ya, ini kayaknya salah ini. Mereka bersuci dengan menggunakan tanah apabila mereka tidak mendapatkan air. Wajah mereka terang berseri sebab wudu. Jadikanlah mereka sebagai umatku. Pendeta itu menjawab, ya. Ka'ab berkata, demi Allah, apakah engkau mendapatkan di dalam kitab Allah bahwasanya Musa membaca Taurat dan berkata, ya Tuhanku, aku mendapatkan di dalamnya ada umat yang dikasihi dan mereka itu lemah. Mereka mewarisi Alkitab. Mereka adalah umat pilihanmu. Di antara mereka ada yang berbuat zalim pada dirinya sendiri, ada yang sederhana saja, ada yang bersegera melakukan kebaikan, aku tidak menemukan seorang pun di antara mereka kecuali dikasihi. Jadikanlah mereka sebagai umatku. Allah berkata, mereka adalah umat Muhammad. Pendeta berkata, ya. Ka'ab berkata, demi Allah, apakah engkau menemukan di dalam kitabmu bahwasanya Nabi Musa membaca Taurat dan berkata, Tuhanku, aku menemukan di dalam kitab Taurat ada umat yang mushaf mereka berada di atas dada mereka. Mereka berbaris ketika sholat seperti barisan malaikat. Suara mereka di dalam masjid bagaikan suara lebah. Tak satu pun di antara mereka yang masuk neraka kecuali hanya orang yang enggan beramal kebaikan. Jadikanlah mereka sebagai umatku. Allah berkata, mereka adalah umat Muhammad. Pendeta berkata, ya. Nabi Musa merasa kagum dengan segala kelebihan yang telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Nabi Musa berkata, alangkah baiknya jika aku menjadi pengikut Muhammad. Lalu Allah mewahyukan kepadanya 3 ayat berikut agar ia merasa ridho dengan semua ini ya, dengan semua yang sudah Allah tetapkan, dengan semua ini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan li kulli syai'in wa khudha bi quwwati wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum darul fasiqin. Quran surat Al-A'raf ayat 144 sampai 145. Artinya
Hai Musa, sungguhnya aku memilih atau melebihkan kamu dari manusia yang lain di masamu untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung denganku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu. Maka kami berfirman, berpegang padanya dengan teguh dan suruhlah kaummu berpegang kepada perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya. Nanti aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik. Surat Al-A'raf ayat 144-145. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min qaumi Musa ummatu yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Al-A'raf 159. Dan di antara kaum Musa, artinya ya, dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk kepada manusia dengan hak, dan dengan hak itulah mereka menjalankan keadilan. Quran surat Al-A'raf ayat 159. Nabi Musa pun merasa ridho dengan sebenar-benarnya. Nah, ini udah 11 menit. Kita masih membaca bagian dari tema masa-masa awal ya, dari bab tentang masa awal kenabian Nabi Muhammad SAW. Kemudian subtopiknya ya, nama beliau dan umat beliau yang disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil, serta pengakuan ulama ahli kitab tentang hal itu. Jadi ini di akhir zaman, di video ini dibuat juga tahun 2022 ini akhir ya. Jadi mungkin bagi yang mendengar ini atau membaca ini di kemudian hari, semoga menjadi pencerahan juga ya, bahwa Nabi Muhammad SAW itu sudah disebutkan di dalam Taurat di sini ya. Nanti mungkin kedepannya kita akan bacakan lagi ya. Dan ini kalau teman-teman nanti mau ngecek ya silakan cek di kitabnya ini ya. Jadi di kitab Al-Wafa ini ya. Sehingga bukan saya ngarang-ngarang sendiri ya. Karena ini biasanya kalau udah urusan keagamaan seperti ini suka sensitif ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.